Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar perbandingan dan fungsi trigonometri. Masih fungsi trigonometri yang akan kita bahas kali ini adalah tentang transformasi grafik. Dalam menggambar grafik fungsi trigonometri, yang sederhana bisa dilakukan atau digunakan metode transformasi atau perubahan, yakni dengan mengamati tiga macam perubahan grafik yang ada, yaitu yang pertama perubahan nilai maksimum dan minimum daripada fungsi. Yang kedua, perubahan periode dari fungsi. Yang ketiga, pergeseran fungsi, atau jika plus alfa maka fungsi bergeser ke kiri sejauh alfa. Jika min alfa maka fungsi bergeser ke kanan sejauh alfa. Kita lihat contoh yang pertama. Lukislah fungsi trigonometri fx sama dengan 2 kali cos x dalam interval 0 sampai dengan 360 derajat. Kita lihat jawabannya. Langkah pertama, kita buat tabel cos alfa. Dari ini hanya diambil dari 0 sampai dengan 180 derajat. Ini cos alfa adalah cos 0 adalah 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cosinus 45 adalah setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, dan cos 90 adalah 1. Kemudian cosinus 120 derajat adalah min setengah, cosinus 135 derajat adalah min setengah akar 2, dan cosinus 150 derajat adalah min setengah akar 3. Serta yang terakhir di sini cosinus 180 derajat adalah min 1. Nah, karena ini ada 2 kali, berarti semua fungsi ini semua nilainya adalah dikalikan 2. Menjadi 2, menjadi akar 3, jadi akar 2, jadi 1, kemudian 0. Ini jadi min 1, min akar 2, min akar 3, dan min 2. Kemudian kita gambar pada diagram kartesius. Nanti akan kita dapatkan seperti ini. Berarti 0 derajat ini besarnya adalah 2. Kemudian pada saat 30 derajat ini nanti adalah besarnya adalah akar 3. Pada saat 45 derajat nanti di sini adalah 45 derajat, akar 2, kemudian pada saat 60 derajat di sini adalah 60 derajat,
1 90 derajat, 0, kemudian 120 derajat, 1 di sini, min 1 di sini, 120 derajat, min 1, kemudian 135 derajat, min akar 2, 150 derajat, min akar 3 di sini, dan 180 derajat, min 2. Dan seterusnya ini kita lanjutkan sampai dengan 360 derajat. Maka dari grafik asli yang pertama yaitu Y sama dengan cos X ini cos yang putus-putus adalah grafik cos X di sini, cosinus X, kemudian grafik daripada F adalah dikalikan 2 sehingga nanti ini amplitudonya adalah 2. Amplitudonya adalah 2, ini maksimumnya berarti 2, kemudian minimumnya adalah minus 2. Ini pada saat 360 derajat maksimumnya adalah 2. Sehingga kalau kita perhatikan di sini untuk grafik fx sama dengan 2 cos x, maka ini berubah pada amplitudonya. Amplitudonya yang tadinya dari 1 menjadi 2. Sementara periodenya tetap dari 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi sekali lagi untuk fx sama dengan 2 cos x ini berpengaruh pada angka 2 ini berpengaruh pada periodenya. Berpengaruh pada amplitudonya, yaitu amplitudonya 2. Sedangkan periodenya tetap, yaitu 360 derajat. G-nya adalah fungsi fx sama dengan cos x atau y sama dengan cos x, dan f-nya adalah grafik fungsi y sama dengan 2 cos x. Selanjutnya contoh yang kedua kita lihat. Lukislah fungsi trigonometri fx sama dengan 3 kali sin x dalam interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita lihat jawabannya. Nah, grafik fx sama dengan 3 sin x ini sama saja bisa didapatkan dari grafik y sama dengan ini. Grafik y sama dengan sin x di sini, ini yang pertama ini. Ini garis fx sama dengan sin x dengan cara dikalikan dengan 3. Sehingga nanti pada saat sin 90 derajat maksimumnya adalah 3, dan pada saat 270 derajat minimumnya adalah min 3. Jadi kita dapat grafik fx sama dengan 3 sin x ini bisa didapatkan dengan grafik fx sama dengan sin x yang putus-putus ini dengan cara dikalikan dengan 3. Sehingga ini angka 3 ini berpengaruh pada amplitudo, yaitu amplitudonya 3. Berarti maksimumnya adalah 3, minimumnya adalah min 3. Kita lihat G-nya ini adalah grafik fungsi fx sama dengan sin x, sementara grafik f ini adalah fungsi y sama dengan 3 sin x. Contoh soal yang ketiga, lukislah grafik fungsi trigonometri fx sama dengan cos 2x untuk x dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita lihat jawabannya.
Langkah pertama kita buat tabel dulu untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita ambil hanya sampai 180 derajat, dari 0 sampai dengan 180 derajat. Untuk alfanya 180 sampai 360 silakan dilanjutkan sendiri. Kalau kosinus alfa itu sama dengan kosinus 0 derajat adalah 1, maka 2 alfa berarti 2 kali 0, berarti kosinus 0 sama dengan 1 juga. Jika alfanya adalah 30 derajat, maka kosinus 2 kali 30 derajat sama dengan cos 60, sama dengan setengah. Kemudian kalau alfanya 45 derajat, maka cos 2 alfa adalah 90. Kosinus 90 sama dengan 0. Pada saat sudutnya 60 derajat, kosinus 2 alfa berarti kosinus 120 sama dengan min setengah. Dan pada saat alfanya adalah 90 derajat, berarti kosinus 2 alfa adalah cos 90 kalikan 2 sama dengan cos 180, ketemunya adalah min 1. Berarti untuk sudutnya 120 derajat, maka cos 2 alfa adalah kosinus 240 derajat. Sama dengan min setengah. Dan pada saat sudutnya 135 derajat, maka cos 2 alfa adalah kosinus 270 derajat sama dengan 0. Dan pada saat alfanya adalah 150 derajat, maka cos 2 alfa adalah cos 300 sama dengan setengah. Dan di saat sudutnya 180 derajat, kosinus 2 alfa sama dengan kosinus 360 sama dengan 1. Dan kita lihat grafiknya. Ini kita ambil alfanya dari 0 sampai 180. Ini sudah dapatkan satu periode, yaitu dari 1. Ini sudutnya 0 derajat, nilai cos 2 alfanya adalah 1. Sudutnya 30 derajat ini kosinusnya adalah kosinus 60 sama dengan setengah. Pada saat sudutnya 45 derajat, nilainya adalah kosinus 2 alfanya sama dengan 0. Pada saat sudutnya 90 derajat, ini kosinus 2 alfa sama dengan kosinus 180 sama dengan min 1. Di saat sudutnya 135 derajat, kosinus 2 alfa sama dengan 0. Kemudian pada saat 180 derajat, cos 2 alfa sama dengan 1. Di saat sudutnya 225 derajat, cos 2 alfa sama dengan 0. Di saat sudutnya 270 derajat, cos 2 alfa adalah min 1. Di saat sudutnya 315 derajat, cos 2 alfa sama dengan 0. Dan yang terakhir ini, di saat sudutnya 360 derajat, maka cos 2 alfa sama dengan 1. Sehingga kita punya titik maksimumnya adalah ini adalah 0,1 pada saat sudutnya 0 derajat. Pada saat sudutnya 180 derajat juga maksimumnya adalah 1. Dan pada saat 360 derajat maksimumnya adalah 1. Jadi kita punya 3 titik maksimum, yaitu 0,0 derajat, 1, 180 derajat, 1, dan 360 derajat, 1. Sementara minimumnya adalah min 1 ini. Minimumnya adalah min 1. Terjadi pada saat sudutnya 90 derajat. Kemudian dan juga pada saat sudutnya 270 derajat. Sehingga kita dapatkan 2 periode. Karena dalam interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini ada 2 periode grafik. 2 periode grafik, maka kita katakan periode untuk fungsi fx sama dengan kosinus x, maka panjang grafiknya di sini adalah 180 derajat. Atau dikatakan periodenya adalah 180 derajat. Jadi pengaruh angka 2 ini ya pada panjang periodenya. Jadi panjang periode adalah 180 derajat, 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Ini keterangan untuk G adalah grafik dari fungsi Y sama dengan cos X. Dan untuk F-nya adalah
grafik fungsi Y sama dengan cos 2X. Contoh yang keempat, lukislah fungsi trigonometri fx sama dengan tangen 3x dalam interval x-nya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita lihat jawabannya. Langkah pertama adalah kita buat tabelnya, tabel dari fx sama dengan tangan x, tangan alfa, untuk sudutnya dari 0 sampai dengan 180 derajat. Untuk dari 180 derajat sampai dengan 360 derajat, silakan dibuat sendiri. Di sini nilai tangan alfa, tangan 0 derajat adalah 0, tangan 30 derajat adalah setengah akar 3, tangan 45 derajat adalah 1, tangan 60 derajat adalah akar 3, tangan 90 derajat tak berhingga, kemudian tangan 120 derajat adalah min akar 3, tangan 135 derajat adalah min 1, tangan 150 derajat adalah min sepertiga akar 3, dan tangan 180 derajat adalah 0. Kemudian kita diminta untuk menggambar fx sama dengan tangen 3x. Kita perhatikan, kita gambar dulu fx sama dengan tangen x. Ini gambarnya yang putus-putus, berarti 0,0 di sini. Kemudian 30 derajat, setengah akar 3. 45 derajat, 1, 60 derajat, akar 3, dan 90 derajat ini tak berhingga. Ini merupakan garis asimtot di mana pada saat sudutnya 90 derajat, nilai tangannya ini adalah tak berhingga ke atas, dan dari arah kanan ini tangannya adalah minus tak berhingga di sini. Ini ke bawah terus sampai tak berhingga, tapi tidak akan memotong. Sehingga pada saat X-nya sama dengan 90 derajat, ini dinamakan garis asimtot. Selanjutnya kita lihat sudutnya lebih dari 90 derajat, maka tangen 120 derajat sama dengan min akar 3. Di sini min akar 3 di sini pada saat sudutnya 135 derajat, di sini nanti ada di sini nilai tangan alfa adalah minus 1. Kemudian pada saat 150 derajat kira-kira di sini ini, maka nilai dari tangen alfa sama dengan min setengah akar 3, dan pada 180 derajat tangannya adalah 0 derajat. 0, maaf. Kemudian kita teruskan ke kanan ini, diteruskan ke kanan sehingga nanti kita dapatkan sudutnya mendekati 270 derajat ini, maka ini kedudukannya sama dengan sudut 90 derajat. Ini merupakan asimtot dari grafik Y sama dengan tangen X. Jadi memotong sudut atau memotong garis X sama dengan 270 derajat di tak berhingga di atas sana dan juga di bawah di sini. Kemudian diteruskan ke kanan ini dari minus tak berhingga, kemudian minus akar 3, kemudian minus 1, minus sepertiga akar 3, dan 0. Nah, kemudian untuk menggambar fx sama dengan tangan 3x, maka sudutnya ini kita kalikan 3. Tangan 3x pada saat sudutnya 0 derajat, maka tangan 3 kali 0 derajat adalah tangan 0 sama dengan 0 di sini. Kemudian pada saat sudutnya 30 derajat ini ya 30 derajat sudutnya, maka tangan 3x sama dengan tangan 90. Tangan 90 berarti tak berhingga. Jadi pada saat X-nya sama dengan 30 derajat ini merupakan asimtot. Kemudian
kita perhatikan di sini pada saat sudutnya 60 derajat, maka sama dengan tangen 180 sama dengan 0. Ini ke arah bawah sini karena merupakan asimtot. Kemudian ini juga ke atas. Karena pada saat X-nya 90 derajat, tangan 3 kali 90 derajat sama dengan tangan 270. Sehingga kita punya garis-garis asimtot, X-nya sama dengan 30 derajat, X-nya sama dengan 90 derajat, X-nya sama dengan 150 derajat, X-nya sama dengan 210 derajat, kemudian X sama dengan 270 derajat, dan X sama dengan 330 derajat. Sehingga kalau grafik Fx sama dengan tangan X ini, Fx sama dengan tangan X, kita cuma punya dua asimtot, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Tetapi pada saat Fx sama dengan tangan 3x, ini tangan 3x, maka kita punya asimtot. Yang pertama adalah 30 derajat, kemudian 90 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Nah, kemudian tentang periode. Periodenya, kalau kita punya grafik Fx sama dengan tangan X ini tangan X ya. Ini satu periode ini segini, nak. Ini satu periodenya. Gini. Ini namanya satu periode. Panjang grafik satu periode ini adalah 180 derajat. Tetapi pada saat kita punya grafik Fx sama dengan tangan 3x, ini panjang satu periodenya ini kita perhatikan dari 30 derajat sampai dengan 90 derajat. Ini panjangnya adalah 60 derajat. 60 derajat ini bisa didapatkan dari periode fungsi Fx sama dengan tangan X, yaitu 180 derajat, dibagi dengan angka 3 yang ada di sini. Sehingga didapatkan panjang periodenya adalah 60 derajat. Selanjutnya yang kelima, lukislah fungsi trigonometri Fx sama dengan sinus X dikurangi dengan 45 derajat dalam interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita lihat jawabannya. Nah, grafik fungsi Fx sama dengan sin X min 45. Kalau kita perhatikan, fungsi dasarnya adalah sin X. Ini adalah grafik dari Fx sama dengan sin X yang putus-putus ini. Fx sama dengan sin X ini yang putus-putus grafiknya. Ya. Kemudian hasil dari translasi Fx sama dengan sin X min 45 ini adalah yang utuh garisnya. Jadi garis F ini bisa diperoleh dari grafik Fx sama dengan sin X yang ini ya. Grafik yang putus-putus ini digeser ke kanan. Digeser ke kanan sejauh 45 derajat. Tadinya titik potongnya ini ada di 0,0, maka geser ke kanan 45 derajat menjadi di 45 derajat, 0. Tadinya puncaknya ada di 90 derajat, maka sekarang puncaknya karena geser 45 derajat berada di 135 derajat.
Kemudian minimumnya tadinya ada di 270 derajat di sini, maka geser ke kanan menjadi 315 derajat. Ya. Ini adalah minimumnya, sehingga kita bisa membuat gambar fx sama dengan sin x min 45 dengan cara grafik fx sama dengan sin x ini geser ke kanan ya, geser ke kanan. Kenapa geser ke kanan? Karena sudutnya di sini adalah minus. Kalau ini minus berarti gesernya ke kanan sejauh 45 derajat. Selanjutnya ya contoh soal yang keenam, lukislah fungsi trigonometri fx sama dengan kosinus x ditambah dengan 30 derajat dalam interval x-nya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita lihat grafiknya. Langkah pertama adalah kita gambar fungsi fx sama dengan cos x. Nah, ini fx sama dengan cos x yang putus-putus. Jadi yang putus-putus adalah grafik dari fungsi fx sama dengan cos x. Ini cos x. Fx sama dengan cos x yang putus-putus ini. Nah, sementara kosinus x ditambah 30 derajat ini bisa didapatkan dari grafik yang putus-putus ini dengan cara menggeser ke kiri. Geser ke kiri ke sana. Geser ke kiri sejauh 30 derajat. Maka akan kita dapatkan titik potong pada sumbu X-nya ini geser ke kiri 30 derajat. Yang tadinya titik potongnya ada di 90 derajat, 0, karena digeser ke kiri maka menjadi 60 derajat, 0. Yang tadinya titik potongnya minimumnya adalah di 180 derajat, min 1, maka geser ke kiri 30 derajat. Ini yang tadinya titik potongnya 270 derajat, 0, titik potongnya di sumbu X-nya nanti menjadi 240 derajat, 0 di sini. Maksimumnya tadi biasanya adalah ada di 360 derajat, ini 0,1, maka geser ke kiri menjadi 330 derajat, 1. Sehingga saya ulangi lagi, grafik fx sama dengan ini fx sama dengan cos x ini ya, kalau digeser 30 derajat, ini geser 30 derajat ke arah kiri, 30 derajat ke arah kiri karena tandanya plus, maka menjadi fx sama dengan cos x ditambah dengan 30 derajat. Selanjutnya, nomor 7. Lukislah fungsi trigonometri fx sama dengan 2 kali kosinus x ditambah 30 derajat dalam interval nol derajat sampai dengan 360 derajat. Kita lihat grafiknya ada, di sini ada 3 grafik dengan keterangan sebagai berikut. Fungsi dasarnya adalah ini, fungsi dasarnya ini ya. Ini adalah fungsi dasar fx sama dengan kosinus x ini.
H ini adalah fx sama dengan cosinus X ini. Kemudian kita buat grafik fx sama dengan 2 cos X. Kurvanya ini. 2 cos X ini. Ini adalah 2 cos X di sini. 2 cos X. Setelah kita gambar fx sama dengan 2 cos X, maka untuk memperoleh fx sama dengan 2 cos X tambah 30, maka kurva ini kita geser ke kiri sejauh 30 derajat. Ini geser kiri ya. Geser ke kiri sejauh 30 derajat. Maka akan kita dapatkan di sini adalah yang terakhir fx sama dengan cosinus X ditambah dengan 30 derajat. Contoh yang ke-8. Lukislah fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x ditambah dengan 60 derajat dalam interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita lihat, ini ada F, ada G, ada H. Kita lihat keterangannya. Karena fungsi dasarnya adalah sin X, maka kita gambar grafik. Yang pertama adalah fx sama dengan sin X ini. Fx sama dengan sin X ini. Fungsi H. Fungsi H ini adalah fungsi fx sama dengan sin X. Ini kita lihat. Ini fx sama dengan sin X di sini. Nah, kemudian kita buat grafik fx sama dengan sin 2x. Fx sama dengan sin 2x. Jadi kita lihat fx sama dengan sin 2x ini hasilnya. Sin 2x. Dan seterusnya ke sana. Ini ya, sin 2x ini ya. Kita lanjutkan bisa. Nah, tapi karena X-nya itu terbatas sampai dengan 360 derajat, maka cukup grafiknya sampai di sini. Jadi fx sama dengan sin 2x ini, ya hasil akhirnya itu hanya dari 0 derajat sampai dengan 180 di sini. Sampai di sini. Kemudian yang berikutnya adalah tinggal kita geser. Grafik ini kita geser sejauh. Gesernya bukan 60 derajat, tetapi 60 derajat bagi 2. Sehingga gesernya ini, gesernya ke kiri ini, geser ke kiri ya. Ini sejauh 30 derajat. Ini gesernya menjadi geser ke kiri. Ini geser ke kiri 30 derajat. 30 derajat. Asalnya dari ini dari 60 derajat dibagi 2. Kita lihat contoh yang ke-9. Tentukanlah persamaan dari fungsi pada gambar di samping dalam fungsi sinus. Kita lihat jawabannya. Bentuk umum fungsinya adalah Y sama dengan K kali sinus
A kali X dikurangi dengan alfa. Maka K sama dengan 3 dikarenakan amplitudonya adalah 3. Kemudian periodenya adalah 2 kali 165 derajat kurangi 75 derajat sama dengan 2 kali 90 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga nilai A sama dengan 180 derajat dibagi dengan 90 derajat sama dengan 2. A sama dengan 75 derajat dikurangi dengan 90 derajat sama dengan min 15 derajat. Jadi Y sama dengan 3 kali sinus 2 kali dalam kurung X min dalam kurung min 15 derajat sama dengan 3 kali sinus 2X plus 30 derajat. Nah, di sini kita dapatkan 90 derajat dikarenakan panjangnya ini adalah kita ambil 90 derajat berasal dari 165 derajat kurangi 75 derajat. Jadi ini 165 kurangi dengan 75 adalah 90, maka kita dapatkan 90 derajat. Sementara yang bawah ini 75 kurangi 90 derajat. 90 derajat ini kita dapatkan dari grafik asalnya kalau Y sama dengan sin 2X, maka ini nanti grafiknya akan memotong di 90 derajat. Tapi karena ini digeser ke kiri, maka akan menjadi 75 derajat. Jadi titik potongnya ini adalah asalnya 90 derajat. Lanjutnya, contoh soal yang ke-10, tentukanlah persamaan dari fungsi pada gambar di samping ini dalam fungsi kosinus. Kita lihat jawabannya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan K kalikan dengan kosinus A dalam kurung kali X min alfa. Maka K sama dengan 2 karena maksimumnya 2. Periodenya adalah 4 kali 110 derajat dikurangi dengan 80 derajat ini. Ini karena seperempat periode, maka periodenya adalah 4 kali 110 kurangi 80 derajat. Sama dengan 120 derajat. Sehingga A sama dengan 360 dibagi dengan 120 sama dengan 3. Alfa sama dengan 20 derajat. Ini dikarenakan biasanya ini nanti puncaknya ada di 0,0. Sehingga Y-nya sama dengan 2 kali kosinus 3 kali X min 20 derajat sama dengan 2 kali kosinus 3X min 60 derajat. Sekali lagi saya ulang lagi, ini didapatkan A-nya 20 derajat karena ini adalah fungsi cos. Fungsi cos ini geser ke kanan sejauh 20 derajat. Jadi aslinya adalah fungsi cos begini. Nah ini digeser ke kanan sejauh 20 derajat. Maka kita dapatkan alfa sama dengan 20 derajat. Contoh soal yang nomor 11, kita perhatikan tentukanlah persamaan dari
fungsi pada gambar di samping ini dalam fungsi sinus. Kita lihat bentuk umumnya adalah Y sama dengan K kalikan dengan sinus A kalikan dalam kurung X min alfa. Maka K sama dengan 2 karena maksimumnya adalah 2. Periodenya adalah 2 kali 90 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga A sama dengan 360 derajat dibagi dengan 180 derajat sama dengan 2. Alfa sama dengan 65 derajat kurangi dengan 45 derajat sama dengan 20 derajat. Jadi Y sama dengan 2 kali sinus 2 kali X min 20 derajat sama dengan 2 kali sinus 2X min 40 derajat. Nah, saya ulangi lagi. Kenapa ini 90 derajat? Dikarenakan jarak dari 155 sampai dengan 65 derajat ini adalah 90 derajat. Ini. Sementara kita dapat alfa itu 20 derajat berasal dari ini 20 derajat itu berasal dari 65 kurangi 45 derajat. Jadi kalau kurva Y sama dengan sin 2X ini puncaknya kan ada di 45 derajat ini, 45 derajat. Sehingga jarak puncak ini setelah digeser adalah 65 derajat kurangi dengan 45 derajat. Contoh soal yang ke-12, kita perhatikan, tentukanlah persamaan dari fungsi pada gambar di samping ini dalam fungsi tangens. Kita lihat jawabannya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan K kalikan tangen A kali X min alfa. Periodenya adalah 75 derajat kurangi dengan 15 derajat sama dengan 60 derajat. Maka A sama dengan 180 dibagi dengan 60 sama dengan 3. Sementara alfa sama dengan 15 derajat kurangi dengan 30 derajat sama dengan min 15 derajat. Sehingga Y sama dengan K kali tangen 3 kali X min dalam kurung min 15 derajat. Y sama dengan K kali tangen 3X ditambah dengan 45 derajat. Nah, titik potongnya ini adalah 0,2. Memotong sumbu Y di 0,2. Sehingga kita punya persamaan 2 sama dengan K kali tangen 3X ditambah dengan 45 0 derajat, maaf ya, 3X 3 kali 0 ditambah 45 derajat. 2 sama dengan K kali tangen 45. 2 sama dengan K kalikan dengan 1 atau K sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 2 tangen 3X ditambah 45
derajat. Di sini angka 30 derajat kita dapatkan titik potongnya ini, asimptotnya ini ya maaf ya, asimptotnya ini mestinya pada kurva Y sama dengan tangan 3X ini adalah 30 derajat. Sehingga 30 derajat kurangi dengan 15 derajat untuk mencari alfanya. Demikian KPM pada pagi hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.